Hai, apa kabar? Sesuai judulnya, hari ini aku mau ngobrol soal diet yang udah aku jalanin selama 4 bulan ini. Diet vegetarian dan berhasil turun sekitar 12 kilo. Aku mulainya dari bulan Agustus. Sekarang bulan apa? November ya? Berarti dari Agustus, September, Oktober, November. Hampir 4 bulan udah turun sekitar 12 kilo. Tapi ini bukan, aku ngomong kayak gini bukan aku ahli gizi atau ahli nutrisi. Cuman memang diet ini aku cocok, makanya aku berbagi sama teman-teman. Dia tuh cocok-cocokan soalnya. Ada yang diet keto cocok, ada yang diet yang puasa makan itu cocok, ada hasilnya bagus, ada. Tapi kalau menurut aku yang paling cocok di aku ya diet vegetarian. Jadi inget ya, diet itu cocok-cocokan. Dia tuh cari yang ternyaman, tapi yang terbaik buat kesehatan. Jadi jangan diet sampai yang ekstrim banget gitu ya, janganlah. Kalau nanti sakit kenapa-kenapa justru lebih nggak worth it lagi gitu. Nah, jadi berat badan awal aku tuh 58 kilo. Terus aku hamil. Naik berat badan itu gede banget sih. Sampai 85 kilo. Aku pikirnya kalau aku ngelahirin nanti bakalan bisa turun sampai puluhan kilo, minimal 10-15 kilo. Ternyata enggak. Turunnya cuman 7 kilo doang. Kecil banget kan? Jadi berat aku setelah melahirkan tuh sisanya 78. Itu masih gila, gede banget badan aku. Terus aku kan ASI eksklusif nih. Aku tuh kemakan omongan orang yang bilang gini, udah ibunya makan aja yang banyak supaya nanti ASInya banyak. Kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Itu tuh nggak 100% benar. Yang benar itu nutrisi dan gizi atau asupan yang tepat oleh ibu akan menyelamatkan kesehatan ibu dan bayinya. Tapi ini aku bahas di podcast yang lain deh. Aku mau ngomongin berat badan aku aja dulu. Oke. Jadi karena kemakan kalimat yang salah tadi di atas, aku pikirnya ya udahlah, makan bebas-bebas aja. Kan aku harus ngasih ASI nih yang cukup untuk anak aku. Jadi aku makannya harus banyak. Jadi aku nggak kontrol makan aku, ya pokoknya makan aja, maunya apa makan. Dan emang gak kekontrol sama sekali. Brownies Amanda itu bisa 2 hari sekali order Gojek. Bayangin, 1 kotak Amanda itu untuk ngemil aku 2 hari. Terus belum lagi godaannya ibu hamil tuh pengen yang dingin-dingin, pengen yang manis, minum yang manis. Boba contohnya. Jadi aku pesan boba. Belum lagi suami aku kadang kalau pulang kerja bawain martabak keju. Karena kan masih sering begadang tuh. Terus dia pikir kalau misalnya begadang setelah menyusui aku bisa ngemil. Jadi pulang kerja dia beliin martabak keju yang susunya banyak, kejunya banyak.
badan aku sebenarnya udah nggak enak banget sih, karena makan gak kekontrol itu naikin berat badan aku jadi 80. Itu bener-bener sebenarnya badan aku udah nggak enak banget, sakit pinggang lah, gampang capek, mageran, ngantuk lah, sakit lutut, terus sendi juga rasanya ngilu-ngilu. Tapi masih aku tahan-tahan sih sambil mikir, ya udahlah nanti 2 tahun selesai ASI eksklusif ya aku bisa diet. Gampang lah, nanti tunggu anak aku 2 tahun aku bisa olahraga, bisa diet, nggak perlu mikirin asupan untuk ASI. Waktu itu usia bayi aku udah 7 bulan, jadi dia udah masuk ke fase MPASI. Fase MPASI tuh jadi si bayi ini udah dapet makanan. Jadi ASI aku tuh cuman apa ya? Cuman apa ya? Cuman apa nggak tahu. Jadi ASI aku tuh cuman untuk melengkapi gizinya si bayi aja, karena dia sebenarnya udah dapat gizi yang cukup dari makanan padat yang dia makan gitu. Suatu kali aku nonton di HBO atau apa ya, pokoknya film dokumenter gitu yang ngebahas tentang di luar negeri tuh tingkat obesitas untuk anak-anak tuh tinggi banget, dan itu jadi salah satu konsentrasi pemerintah di sana, gimana caranya untuk menurunkan angka obesitas pada anak, karena banyak anak yang mulai kena diabetes padahal umurnya tuh kayak baru 10 tahun 12 tahun. Itu kan ini banget ya, maksudnya masih muda banget. Itu mah lulus SD juga belum deh kayaknya. Tapi ada anak-anak yang udah kena diabetes. Aku nonton itu sampai sedih banget. Gila, segitu jahatnya ya makanan yang kalau dimakan sama kita jadi bumerang buat kita sendiri kalau kitanya nggak kontrol. Nah, anak-anak ini tuh selalu makan kayak permen, coklat, dan emang beberapa perayaan di luar negeri kan identik sama coklat. Misalnya Halloween itu kan bagi-bagi coklat, permen, terus belum lagi Natal, belum lagi Valentine. Terus akhirnya beberapa anak ini harus suntik insulin rutin setiap hari karena udah mulai diabetesnya tuh udah mulai memburuk. Terus ada lagi yang memang baru mulai resistensi insulin. Jadi aku nggak tahu sih soal resistensi insulin ini apa. Cuman menurut aku pribadi ini tuh kayak udah gejala-gejalanya gitu. Dan orang tua yang punya anak di atas rata-rata beratnya harus ngecek anaknya ke dokter setiap bulan supaya kesehatan anak ini tetap terpantau. Ada salah satu anak yang resistensi insulinnya mulai tinggi. Dia harus cek darah, cek
cek apa lagi gitu lah, nggak ngerti. Cek tekanan darah setiap bulan, dan harus olahraga. Terus si anak ini punya tanda resistensi insulin di lehernya dia yang mulai menghitam. Jadi lipatan-lipatan tubuhnya tuh kayak mulai hitam-hitam gitu. Katanya sih itu salah satu tanda bahwa anak ini gula di dalam darahnya tuh tinggi karena gaya hidup si anak ini. Jadi makan, misalnya makanannya junk food, terus ya makan coklat, terus mageran, pengennya makan yang manis-manis, terus pokoknya gitulah, gaya hidup yang gak sehat. Terus aku juga jadi ikut deg-degan juga sih, karena ngelihat si anak ini itu kayak aku, makan pengennya cake, cemilan pengennya keripik-keripik, terus minumnya jus, tapi jusnya dari botol, bukan jus yang real food kita blender, kita minum gitu tanpa gula. Pokoknya gaya hidup aku tuh sama kayak anak ini itu. Jadi aku mulai pikir-pikir, apakah jangan-jangan aku kayak anak ini ya? Tapi aku masih tetap ngerasa, masih menyangkal diri, enggak deh kayaknya, soalnya kan aku mengurus anak, aku masih punya aktivitas, dan aku ngerasa kalau aku masih sehat-sehat aja, gak ngerasain sakit atau apa gitu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian suami aku bilang kalau leher belakang aku tuh menghitam. Aku mulai panik dong, ya kan kemarin habis nonton yang HBO dokumentari soal obesitas dan diabetes itu. Aku panik waktu itu, sambil searching sebenarnya kalau tanda hitam di leher tuh apakah karena hormon-hormon yang belum balance setelah melahirkan, atau karena memang mulai ada resistensi insulin. Suami aku udah ngotot banget, mendingan kita check up deh supaya tahu apakah gula darah di badan kamu tinggi atau enggak. Jadi kita tahu bahwa si tanda kehitaman di leher ini sebenarnya karena gula darah atau karena hormon kehamilan yang belum mereda karena baru 7 bulan melahirkan kan. Aku searching banyak banget soal diet yang bisa ngebantu cepet nurunin berat badan. Karena aku mikirnya gini, kalau misalnya berat badan aku turun, aku jadi lebih mudah beraktivitas, dan kalau aktivitasnya tinggi, metabolisme aku bergerak lebih baik, akhirnya membuat seluruh tubuh aku jadi balance, mau itu tekanan darah, mau itu gula darah, dan proses pencernaan. Aku cari-cari nih
apa yang sekiranya nyaman buat aku saat aku menyusui. Jadi kan ada beberapa diet yang emang ribet banget, harus di prepare, harus makan daging lah, dagingnya harus digimanain lah. Aduh, apakah aku menyinggung yang diet keto? Maaf. Tapi memang kayak gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah, sedangkan aku kan nggak pakai mbak, terus harus ngurus anak aku sendiri. Jadi mau nggak mau aku harus cari diet yang gampang dilakukan, cari makanannya juga gampang, nggak perlu harus disiapin yang gimana banget. Dan kalau kemana-mana aku bisa pesen Gojek atau beli di tempat yang dekat. Aku cobain tuh kalau misalnya diet yang Korea-Korea, nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin, karena ada hitungan kalorinya. Kalau misalnya kita mau nurunin berat badan, khususnya untuk ibu menyusui, ada hitungan kalorinya. Misalnya kebutuhan kalorinya setiap hari itu 1.200 misalnya. Terus karena dia menyusui berarti butuh tambahan sekitar 500, jadi 1.700 kalori per hari. Terus kalau misalnya ikut yang diet Korea-Korea itu, ada yang cuma makan sehari tuh 500 kalori. Itu kan kebutuhannya kayak cuman tercukupi 1/3-nya ya. Kemungkinan akan merusak asinya jadi nggak banyak gitu kan, kasihan anaknya. Jadi aku skip tuh yang Korea-Korea. Terus pernah nyobain diet keto sama sekali nggak berhasil di aku. Yang ada malah susah buang air besar, susah banget, karena nggak tahu kenapa jadi kotorannya tuh jadi keras gitu. Mana jahitan belum sembuh-sembuh banget, kalau pagi-pagi harus ngeden, aduh, ngilu sebadan badan. Terus akhirnya aku cari apa nih yang aman, yang aku tetap bisa makan dan ASI aku tercukupi, tapi tubuh aku berangsur-angsur membaik. Terus aku konsultasi sama dokter, ini gimana ya supaya berat badan aku turun, kayaknya aku udah terlalu berat dan jadi mageran. Aku nggak cerita kalau aku punya tanda hitam di belakang leher aku. Aku membohongi diri aku sih. Tapi pokoknya aku bilangnya, iya nih aku mau kurus nih, aku mau diet, bisa nggak sih kalau misalnya diet itu sambil menyusui? Dokternya akhirnya bilang, sebenarnya kalau menyusui itu kita nggak olahraga aja, udah ngabisin sehari tuh bisa 400-500 kalori. Tapi kalau asupannya lebih dari total kalori harian, ya kita jadi gendut. Lebih baik kalau misalnya memang mau diet, ya banyakin sayur sama buah, karena itu kan seratnya banyak, bagus untuk bayinya, tapi juga bagus untuk memperbaiki metabolisme ibunya. Nanti pelan-pelan akan turun berat badannya. Dan waktu itu aku nanya apakah minum susu itu membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan
eh, kalsiumnya ibu boleh, dokter bilang boleh, asal susunya tuh nggak yang manis. Jadi benar-benar dijaga untuk nggak makan makanan manis terlalu banyak, terus banyakin buah sama sayur. Jadi susu, telur, daging itu sebenarnya masih boleh. Panduan dari dokter cuman itu. Oh ya, dan makannya sesuai porsinya aja, atau makan dalam porsi kecil-kecil. Ya udah, akhirnya aku cari lagi nih diet apa yang sesuai dengan anjurannya si dokter ini. Searching, aku dapat diet vegetarian. Sebenarnya dulu aku vegan supaya aku hamil, dan aku nggak kepikiran sampai sana. Tapi setelah dokter yang ngomong kayak gini, aku jadi mikir, oh iya ya, dulu aku vegan lagi, Sunda banget. Dulu aku vegan, dan mungkin pola makan yang lebih ringan dari vegan itu akan membantu aku vegetarian. Jadi aku mulai nyoba menjadi vegetarian di bulan Agustus. Ini yang menurut aku paling nyaman buat aku, karena aku cuman butuh sayuran, buah-buahan yang dimana-mana tuh ada, murah, terus jajanan-jajanan juga rasa-rasanya gampang untuk dibeli gitu. Kayak misalnya makan ketoprak vegan, gado-gado vegan, ya nasi juga vegan, vegetarian. Tapi aku gimana ya, nanti deh aku bikinin podcast yang ngebahas soal vegan sama vegetarian. Aku juga nggak terlalu ahli soal ini, tapi aku baca beberapa buku tentang vegan dan vegetarian. Akhirnya aku vegan nih ceritanya, karena ini yang paling gampang. Aku cuma tinggal belanja sayuran yang banyak, aku makan banyak sayur. Terus kalaupun misalnya nggak sempat masak, banyak makanan yang dijual yang memang bisa dimakan oleh vegan atau vegetarian. Jadi aku coba selama 1 bulan di bulan Agustus. Turunnya cuma dikit, dalam 1 bulan turunnya cuma 2 kilo. Tapi perubahan yang aku dapat itu gede banget. Mulai dari sakit pinggang yang hilang, BAB lancar, terus aku bisa makan 3 kali sehari tanpa perlu skip makan. Dan kadang-kadang aku masih makan snack tapi buah, atau makan roti, tapi roti tawar atau roti gandum ya. Terus aku pikir, oh kayaknya ini aku bisa bertahan dengan cara ini nih. Dan tanda hitam itu masih tetap ada. Di bulan pertama masih tetap ada. Di bulan kedua juga turunnya nggak seberapa banyak. Tapi tanda kehitaman ini mulai pudar. Sampai akhirnya aku udah nggak ingat kapan tanda ini hilang. Karena yang terjadi di tubuh aku tuh banyak hal yang kayaknya diperbaiki gitu lewat
diet ini. Aku nggak mengagung-agungkan diet vegetarian akan menyelamatkan hidup kamu. Enggak juga sih. Cuman ini terjadinya di aku tuh jadi lebih gampang tidur. Terus nafas juga nggak berat. Dan berat badan turun. Walaupun berat badannya tuh kalau dibandingin sama diet-diet yang lain tergolong lambat. Tapi aku sukanya karena dia nggak nyiksa. Aku bisa makan apa aja banyak, tapi nggak nyiksa secara preparation, nggak nyiksa juga secara perut yang aku dibikin kelaparan gitu, enggak. Aku makan 3 kali sehari. Kalau ada kacang aku bisa ngemil kacang, kalau ada buah aku ngemil buah. Diet-diet yang lain yang pernah aku coba tuh biasanya begini. Kebanyakan sih aku lihat di YouTube ya. Selalu janjinya tuh begini. Diet seminggu turun 10 kilo. Diet 3 hari turun 5 kilo. Diet berapa hari turun berapa puluh kilo. Kalau diet vegetarian ini menurut buku-buku yang aku baca dan menurut orang-orang yang ngejalanin vegan ini atau vegetarian bisa dilakukan seumur hidup. Aman untuk dilakukan seumur hidup. Itu yang bikin aku nggak takut untuk ngejalanin diet vegetarian ini walaupun aku punya anak, walaupun aku sedang menyusui. Karena buat aku aja aman, menurut aku ya, pasti buat anak aku aman, dengan catatan sayur yang kita makan misalnya beragam, terus makan biji-bijian, terus susunya diganti jadi susu kedelai atau susu almond. Pokoknya kuncinya adalah makanan yang beragam. Sedangkan kalau misalnya diet-diet yang aku lihat dari YouTube gitu kan, diet 5 hari turun 10 kilo. Terus kebanyakan yang udah aku ikutin, setelah turun naiknya justru lebih banyak, atau dietnya tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau misalnya diet 5 hari turun 10 kilo, nanti kita cuma boleh diet ini sebulan sekali ya, nanti baru boleh diulang lagi di bulan berikutnya. Artinya ini tuh enggak permanen. Pola makan atau pola diet yang kayak gitu tuh cuman berlaku kalau misalnya goalsnya dalam jangka waktu pendek. Misalnya mau pernikahan nih, pengennya gaunnya supaya muat, mungkin 5 hari sebelum atau 10 hari sebelum bolehlah dicoba. Tapi kalau misalnya untuk jangka waktu yang lama, untuk benar-benar maintenance kesehatan kita, ya kita harus pilih diet yang memang tidak membahayakan kita. Dan kalau ada waktu, ada rezeki sedikit, bolehlah ke dokter untuk nanya-nanya, atau memang punya kenalan dokter yang bisa diajak ngobrol soal pola makan, ya bolehlah diajakin sharing tentang sebenarnya vegetarian tuh apa, terus kebutuhannya manusia tuh sebenarnya gimana, apakah tubuh kita tuh benar-benar harus makan daging atau sebenarnya bisa diganti dengan yang lain gitu. Tapi balik lagi ya, aku turun berat badan 12 kilo ini bukan
bukan pasti turun 12 kilo dalam 3 bulan. Enggak, hasilnya pasti bakal beda-beda. Kalau aku kan cuman ibu rumah tangga, kadang-kadang olahraganya cuman jalan kaki, ngantar anak jalan-jalan di depan rumah atau ke pasar jalan kaki. Nanti mungkin beda cerita sama orang yang kerja kantoran, gak ada waktu buat olahraga, atau memang yang rajin olahraga satu minggu bisa 3 kali olahraga, hasilnya bakalan beda-beda. Aku gak bilang ini pasti turun berat badan, gimana pola makan kamu juga, semua dibalikin ke kamu. Pokoknya kuncinya kalau dari aku yang diet vegetarian, makan sesedikit mungkin makanan yang sumbernya tuh dari makanan hewani. Terus kalau misalnya memang sempat atau memang punya waktu, diusahakan untuk olahraga, aktivitasnya tetap tinggi supaya metabolismenya juga bisa lancar. Dan kalau misalnya kita mageran, itu ternyata usus kita juga jadi mager gitu. Jadi gimana ya, kalau kita orangnya mageran, organ-organ di tubuh kita tuh jadi mager juga. Jadi usahain untuk tetap punya aktivitas fisik. Dan apalagi ya yang terakhir, apa ya yang terakhir, bingung gara-gara ini nih suara motor nih, nyalahin orang kan jadinya. Yang terakhir, diet itu pokoknya yang paling nyaman tapi yang paling sehat buat kamu. Jangan nyaman tapi gak sehat, ya jangan. Sayang sama badannya. Dan salah satu fakta menarik yang aku temukan kenapa dulu aku jadi vegan adalah susunan gigi kita itu susunan gigi monyet, hanya dipakai untuk mengunyah daun dan buah, tidak untuk merobek mangsa, tidak untuk berburu. Itu yang jadi titik dimana aku mikir, oh kayaknya emang cocoknya makan daun, sayur-sayuran dan biji-bijian. Dan ternyata memang cocok di aku. Tapi aku nggak tahu sih, aduh gimana ya. Soalnya ada juga kan yang diet keto dan berhasil, badannya jadi bagus. Pokoknya gitu deh. Ngerti kan maksudnya? Banyakin makan buah sama sayur, banyakin aktivitas supaya metabolismenya tetap terjaga. Jadi diulang lagi kan. Ya udah deh, kayak gitu pokoknya. Semoga bermanfaat. Kalau yang mau diet, tetap sayangi tubuhnya. Bye bye. Love you, love your body, love vegetable, love earth. Bye bye.